yang pertama tadi diajarkan dengan keahlian. Okay, good morning students. How are you today? Thank you. So before we start the class today, let's pray. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini. Kita mulai kelas. Okay, before we start the class today, let's pray. Start berdoa dulu. Pray ends. Telah selesai. Silakan duduk. Okay, students, before I give you new lesson about comparative and superlative degree, I have one question about your ujian akhir ulangan akhir semester yang kalian sudah lakukan di bulan, khususnya di mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris. Apakah kalian bisa menjawabnya semua? Gampang? Gampang? Di mananya sudah? Nggak ngerti apa gimana? Gimana? Bahasa Inggris itu sebenarnya gampang. Seperti apa yang dibilang sama Kak Agnes tadi, bahasa Inggris itu seperti yang kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita sering gunakan karena terbiasa menggunakannya. So now I give you the about the comparative degree. So what is comparative degree? Do you remember about this material? Because your teacher give this material before sebelum kalian ujian. Yang masih ingat nanti kita ngapain? Okay, apa itu comparative? What is comparative? Comparative degree is used to compare two object or people, membandingkan dua objek atau orang. Seperti contoh, kalian mempunyai you have the book. This book is very big. Mana buku yang biasa? Ini kan ya, itu adalah comparative degree. Kalian membandingkan dua benda yang sama, objek yang sama, dengan menggunakan kata sifat dan menggunakan rumus yang sudah ada. Seperti adjective itu kata sifat dan ditambah er dan plus than, atau kalian bisa gunakan more plus adjective plus than. Contoh lainnya seperti this. Which one the animal is very big? Elephant or cat? Yes, that's true. Elephant is bigger than cat. Gajah besar dari kucing. Dan contoh yang kedua yaitu car is faster than a bicycle. Lebih cepat dari sepeda. This is about the comparative degree. So next, I give you activity about this lesson. Kalian diskusi sama teman kalian. Kalian di belakang membandingkan dua benda atau dua adik sama ibunya. Siapa pas? Dua
Sekarang membandingkan dua benda atau orang dengan menggunakan rumus ini dengan kata extended yang akan kakak tuliskan. Tulis saja terlalu kecil, tak akan tulis saja. Oke, kalian bisa gunakan kalimat-kalimat yang agak berikan. Kalian bandingkan benda atau orang apapun itu, gunakan kalimat komparatif ini dengan rumus yang sudah ada di PowerPoint. Kita kasih waktu 10 menit untuk membuatnya. Setelah itu kalian akan maju dan membuat dengan cepat. Tiga, ini tiga ya. Dari sini.
Berikan contoh, 3 contoh cukup. Karena ada buat. Boleh di buku boleh buat. Dan diskusi sama teman kalian. Buat yang tiga, mana benda apa yang kalian mau bukan dulu benda apa yang kalian mau pilih. Ya, diskusi aja terus. Satu orang itu aja, buku saja oke. Apa? Sort. Sort. Yes. Kenapa tidak ada kelas? Permutasnya kelas ada. Dua tapi duanya saja. Thank you.
Nama dia. Boleh? Lagi jatuh, kau boleh kuat, kau kan kuat, strong, ya strong. Kemudian selesai semuanya.
Oke, semua udah selesai? Sudah. Siapa yang mau maju pertama? Satu aja nih, dua aja. Satu aja. Yang penting lagi dulu. Ani is shorter than Budi. This true? Benar enggak? Benar? Oke, this correct. Ini benar. Ani is shorter than Budi. Ani lebih pendek dari Budi. Ya, siapa lagi? Itu dulu. Buat satu aja ya. Okay, Real Madrid is stronger than Barcelona. Is true? Benar. Jangan santai. Benar enggak? Benar? Ya. Ini benar. Real Madrid is stronger than Barcelona. Tapi karena kakak pendukung Barcelona nggak pernah sih. Terus yang terakhir karena KS tadinya mau tadi tidak sama KS tidak. Elephant is bigger than the ant. Nah ini, tahu nggak?
dengan 23 orang karena kelasnya akan di KAS juga akan mengajar kalian tentang materi baru. So that's all from me. I think it's enough for today. I do apologize to you karena tadi saya waktu menginstruksikan kalian buat tugas kayaknya banyak yang kurang mengerti karena Pak juga pertama kali ngajar di SD dan pertama kali ngajar di kelas. So I'm sorry and I close the meeting with para Thank you. Okay, that is performance, a teaching performance by my friend Kak Ari. Itu adalah pembelajaran dari Kak Ari. Terus tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita tadi belajar tentang komparatif. Komparatif itu ngapain ya tadi ya? What do you do in komparatif? Membanding. Ya, betul, membandingkan. Nah, sekarang kita akan ke superlatif. Now we will continue to superlatif. Superlatif ya. Superlatif kita kalau ingin mengetahui superlatif itu apa, kita tahu dulu, kita bacanya kata pertamanya super. Oke, pertanyaan dari kalian semua. Kata super kalau di otak kalian apa yang kalian tahu? Paling. Wah. Ya, silakan. Wah. Kamu? Paling. Oke. Paling. Ada lagi? Ada lagi? Wah. Oke, betul. Kalian semua betul ya. Ingat saja superlatif itu dari kata supernya. Super itu kuat. Kalau udah kuat berarti dia kan paling. Berarti dia paling kuat, paling hebat, paling pintar, paling tinggi. So you need to remember that superlative is an adjective that is used to show who or whose is stronger or bigger or maybe the smallest or maybe the highest. The rumusnya adalah the adjective plus es. Nah ini agak sedikit agak meribetkan kalian harus banyak mengingat untuk superlatif. Karena contoh nih, ada kata tall yang berarti taller, ada kata clean, jadi cleaner, terus ada kata tulis ini, tulis jelek ya tulisan kata ya kayak bebek, angry itu apa? Kalau dia dibentukkan superlatifnya adalah bisa dibaca? Bacanya apa? Yes. Terus kan bingung cara pemainnya bagaimana kak? Gitu misalnya. My friend is the angriest friend amongst all my friends. My friend is the angriest friend amongst my friends. Bingung ya cara bacanya kata pesan ya? Maksudnya adalah teman kakak adalah teman yang paling gampang marah di antara teman-teman kakak. Pada Kak Ari ya, pada Kak Ari. Oke. Dia jadi IST, ini jadi IR. Terus ada contohnya lagi seperti terus ada yang kayak gini. Big misalkan. Dia jadi bigger kan. Terus ada yang menulisnya seperti ini. Jadi morbid tapi dia. Kok bisa begitu? Bingung kan? Ya kan? Jadi di dalam superlatif itu memang harus banyak mengingat. Kita harus tahu dulu adjektif ini berubah jadi apa. Nah, morbid ini bagaimana penggunaannya? Who is bigger amongst you? Terus kamu menjawab, he is more bigger. He is more big. Kamu menggunakan more bigger atau kamu menggunakan more big saja, itu sudah benar kok rumusnya. Ya, jadi hal seperti ini banyak ada di superlatif. Ya, superlatif used to compare three or more objects.
setelah kamu mengcompare ini, mengcompare semua, terus kamu menentukan mana nih yang paling di antara semuanya. That's what you need to remember. Is it much easier? Can you remember it more easy? Or is it still hard for you? Sudah ya? Oke deh, kita lanjut lagi deh. Coba nih, funny, fun. Aku kata funnya saja. Kalau dijadiin ke senang, betul. Kalau kita jadiin ke superlative degree, mau apa? Funniest, betul. Oke. Ada ST itu ketika dia hanya 30. Fun double ending ya. Fun, right? Fun is double ending, sorry, double end, right? Terus clean juga nih. Ini nggak 3, ini lebih. Boleh pakai more clean atau cleanest juga bisa. Bisa juga deh. Itu contoh superlatif. Nah, ada duluan. Oke, di sini ada gambar. Giraffe is the tallest animal on land. Jerapah adalah hewan di land, daratan. Jerapah hewan tertinggi di daratan. A blue whale is on the sea. A blue whale on the sea. Boleh. Kalau selain morbid apa? Juga, betul juga. Oke. Superlatif itu seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya kita pakai big us, big earth. No, it's not just that. You can use more. Kalau ikan ini lebih condong kepada kita ingin membandingkan, which is taller, which is bigger, which is smarter, which is stupider maybe. Ya kalau misalkan kita mau ngejek, itu kan jangan gunakan ya. That's all that you need to remember. Now, aku akan berbicara sekarang menggunakan bahasa Inggris. Akan ada 2 kalimat. Nanti kalian siapa cepat dan dapat apa dia. Right? Okay, listen closely. Sabar ya. Sampai aku selesai bilang menjawab baru kalian mengatakan. Oke? Ari is taller than me. Kalimat kedua. Kalimat keduanya adalah, let's say, a bee is the smallest animal. Okay, a bee is the smallest animal. Kalimat pertama adalah Ari is the tallest friend. Kalau tadi bilang Ari is the tallest. Ari is more taller, sorry. Ari is more taller than me. Ari is more taller than me. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah yang mana superlatif? Angkat. Ya, kamu. Silakan, nama siapa? Kadek. Siapa? Yang mana? Oke, aku tidak akan boleh ini. Kita ulang ya. Kalimat pertama, Ari is taller than me. Kalimat kedua, a bee is the smallest animal. Banyak yang katakan nih, banyak yang tahu superlatifnya. Oke, kita akan menentukan dengan seperti ini. Bahasa Inggrisnya kucing apa?
Oh, kamu duluan. Ya, terus Cat. ya. Jawabannya adalah Cat. ya, cat. Ya seperti tadi kalimat yang mana? Yang kedua. Yang kedua, betul. Have a small kid. Asli. Tidak hanya satu orang doang kok, ini bakal ada yang lain. Kita akan anak lagi kakak bukan. Ya. Jadi. That's a little bit for you. Nah, kita akan balik lagi ke komparatif. Pilih mana yang benar ya. A cat is more lazy than a dog. A cat is lazier than a dog. Jawab secara kanan. Ini kodok. Yang mana yang benar? Which one is true? Number 2. Betul, that's correct. Ini sedikit lagi yang ketiga. Siapa namanya kalau boleh tahu? Evelyn. Alright, this is for you. That's sedikit tentang superlatif. Apakah sulit mengertikan superlatif ini, teman-teman? Tidak ya. Jadi yang pertama adalah dalam superlatif itu kita mencari mana yang paling di antara yang lainnya. Oke? That's all that you need to remember about superlative and comparative degree. Sulit kan? Sulit. Dibandingkan komparatif mana lebih sulit? Sama. Oh ya, apa kalau misalkan sama ya, karena memang belajar bahasa Inggris tidak mudah, menimbulkan banyak latihan dan juga mendengarkan dan juga terekspos. You need to be exposed to the English itself if you want to practice your English much more better. Right? Now, because you're still elementary school, you're studying much a little bit more easier. It's not like you need to build a full sentence, you need to not build a full story, but you must learn the fundamentals. Kamu harus mempelajari dasarnya terlebih dahulu dalam sebuah kalimat. Oke? Bagaimana kita harus membandingkan, bagaimana kita harus mencari yang paling di antara yang lainnya. So, apa ini? Apakah penjelasan kakak terlalu sulit tentang superlatif? No, is that alright? Yes, I hope you can learn something about that. Now, I have some assignments that you need to do today. Oke. Ini ada 10 soal pembuatan superlatif dan juga komparatif. Oke, sebelumnya kalian boleh tolong dibandingkan Mbak Adik-adiknya dulu ya. Oke, nanti kalian akan sendiri soal apa kalian akan pilih pilihan ganda, pilih saja mana yang benar salah. Nah, kemudian di baliknya ada kuesioner. Ya, di sini ada pertanyaan, guru menjelaskan materi seperti apa untuk kalian dengan jelas dan mudah dipahami. Karena di sini ada 2 pengajar. I want you centang. Oke, centang pertama di bawah centangnya itu ini berapa aja? Nanti misalkan kamu centang 1, misalkan kamu sangat setuju, SS sangat setuju. Kamu centang 1 di sana, kasih huruf A misalnya, dan untuk lagi 1 di huruf H. A ini untuk kakak Ari, H ini untuk aku, Kares. Oke? So, berarti jadi centangnya 2 kali dalam satu. Ini ada satu kolom nih kan? Satu kolom ini centangnya 2 kali. Oke? Kalau misalkan kalian berpikir bahwa kedua kakak ini bekerja dengan baik, udah kalian centang 1 aja. Berarti sobat kiri? Ya? Oke, jadi kuesioner ini kita gunakan untuk membantu kita sebagai calon guru for our future teachers can improve ourselves. Kita lebih baikkan diri kami.
calon guru ke depannya. Oke, ngerti? Oke, soal yang di soal ini kalian tulis nama, absen dan kelas kalian. Ya, buatnya di kertas asumsi. Asumsi kalau di kertas saja tidak apa-apa. Akan ada waktu kurang lebih 10 menit. Oke, jadi kalian tidak perlu berpikir salah atau benarnya. Jadi silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan isi jawabannya. Kedua-duanya dikerjakan. Oke. Jadi kalau misalkan kalian hanya bisa seberapa yang apa kalian tahu saja setelah dari pembelajaran kita, ya jawab saja. Oke. Alright, silakan dikerjakan dan menit 10 menit. Jadi kalau misalkan sudah selesai, jawabannya tidak masuk. Ya, betul disilang ya, sorry ya. Waktu silang. Ya, oh ya, jawabannya boleh kalian silang, mau kalian ingin keren jawabannya benar mana, silakan ya. Oh boleh. Kalau misalkan nanti kedua-duanya nih, kakaknya nih 4, tidak ada kakak. Kalau misalkan kakaknya yang satunya lebih bagus lebih netral, beda ini ya. Oke, ada hak, apa dulu adalah ada. Di bawah tentanya dikasih A atau A. Di bawah lain mereka siapa? Tidak tahu apa. Di bawah tentanya si H Atau A. A dan A. Kita coba tadi ya. Baik, silakan dijawab ini dulu. Sebisanya kalian 10 menit silakan. Just to test how far your understanding, berapa jauh dalam mempelajarinya, jika salah atau benar, tidak salah. Sudah memasuki puas, hanya sebagai latihan saja. Berapa kalian ingat, berapa kalian bisa.
Ya, bagaimana? Centangnya dua kali ya. Misalkan misalnya ini untuk kakak Arif misalkan, untuk kakak Hanes itu di sini. Nah, tapi kalau misalkan kamu merasa kakaknya ini sama-sama aja, kita aja. Coba gini, oke? Oke, silakan di sini. Masih ada 4 menit dalam timer kita. Silakan. This is just for our. Kita tidak akan nge-judge kalian kok dari jawaban kalian, oke? Ini akan tetap akan kami pegang model, tidak akan tidak akan paham. Ini pure kita gunakan untuk melihat performa kita bagaimana di mata kalian sebagai siswa, oke? Ini kok cuma 20. Gimana ini? Sama cara kerjanya seperti itu. Teman-teman, masih ada 1 menit di dalam timer kakak. Silakan tanya-tanya saja. Kalian mana yang cocok, oke? One minute is appropriate for the teacher that is teaching today. Yes? No.
Satu dulu pendapat kalian. Salah pendapat kalian yang biasa aja, ya kayak tahu aja. Ajaran jelek. Oke, kami tidak akan mengambil jawaban kalian untuk pendalaman. Nah, kita tidak akan benci. Sebagaimana orang marah, bagaimana? No. Ini pure untuk kita berdua belajar di mana kesalahan kita. Where mistake. Gimana? Sudah selesai semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita mulai dari bangku sebelah kanan kakak. Silakan bawa ke sini, taruh di meja di sana. Kalian akan mendapatkan hadiah. Ini sekali. Dengan diri. Nanti akan ada quiz lagi. Akan ada small fun quiz. Lanjut Bang Adit lagi. Kita akan ada small quiz habis ini. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Mohon perhatiannya, please pay attention to me. Dalam kotak ini masih ada, masih banyak nih ternyata nih. Wow, masih banyak nih. Enaknya ngapain ya? Bukan kita kuis siapa cepat dia dapat. Betul, kita akan kuis. Siapa cepat angkat tangan. Jangan jawab. Alright, everyone, can I pay attention? Pay attention, everyone. Attention. Listen closely. Listen closely, right? Right. Okay. Kalian sudah tahu kiri kanan kalian kan? Tahu. Oke, ya. Kalau bagian tubuh kita sudah tahu? Tahu. Ini left dan ini right. Sorry, right and left. Sorry kakak, salah. Ini right. Kiri, kanan. Kiri, left, your left shoulders. Left shoulders. Left shoulders. Oke, lama-lama. Oke, kalau misalkan petunjuknya kakak adalah touch your left shoulder. Misalkan sentuh, ya kan, sentuh kiri kanan. Gitu, salah satu. Kalian langsung tunjukin siapa cepat, karena kakak akan lihat langsung sini. Kalian siapa paling cepat? Siapa aja. Oke? Itu. Oke, nanti ada pertanyaan seperti itu, ada pertanyaan. Kalau saya ini apa? Oke? Oke, ada dua nanti pertanyaannya. Oke? Kalau saya siapa? Sama Kedet. Nanti kalau misalkan yang jawabannya
katakan adalah apa bahasa Inggrisnya kata ini, baru kalian kenal. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah left right kiri kanan, oke, kiri kanan, langsung sentuh. Oke, langsung sentuh apa yang kakak suruh. Mengerti? Oke. What is the English for? What is the English for harimau? Betul. Okay, let's carry on to the second question. What is the English language for senang? Hah? Oh, ini yang di sini apa? Betul. Okay. Touch your. Listen closely. Touch your friend right hand. Kalau misalkan kakak bilang sentuh atau korek gitu pertanyaannya. Touch. Kalau ada kata touch, kanan langsung sentuh. Jangan angkat tangan. Alright? Iya. Kalau kakak nanya bahasa Inggrisnya apa, baru angkat tangan. Get it? Alright. Let's try again. Pay attention closely. What is the English language for sedih? Sedih. Betul. Sedih. Kurang keras ya saudara kakak ya. Oke, kita kasih lagi ulangin lagi. Kita kasih lagi. What is the English language for sakit? Betul. Alright. Ini saja teman-teman masih ada. Nah, I want you to touch your left hand. This is yours first. Untuk dengan diri ya. Sabar, bagi ya, nanti bagi. Kalau misalkan ada yang nggak mau. Kita lagi. Habiskan tempat kita hari ini. Buatkan dari peraturan ini. Buatkan kata make me one superlative sentence. No, you don't need to write it. Superlative gampang, mereka tidak perlu. Pakai kamu dulu deh. The smallest animal is snail. Snail? Yes, that's correct. The smallest animal is snail. Good. Thank you very much for your kind answer. I will do one more. Yang berapa pertanyaan kakak ini nanti akan 2 orang menjawab dan masing-masing mendapatkan 1. Okay? Now listen to me everyone, listen closely.
touch your friend right shoulder. Oke, makanya nanti dulu ya, sabar ya. Kasih bola di depan. Oke. Right, teman-teman. Langsung lagi. Oke. Raise, angkat ya. Raise your left hand. You first. Kamu yang di belakang duluan. Left. Sabar ya. Oke. Sekarang touch your dirimu ya. Sentuh your head. Kakak kayaknya agak bias ya milihnya ya tadi ya. Tak pilih-pilih siapa yang jawab ya. Nama-nama juga game siapa cepat yang dapat. Habis buat siapa cepat yang dapatnya is up to me. Tapi tetap akan kok kasar. Okay, now I want you to touch your friend on the prepare on the head. Sabar. Okay. On the nose. Terima kasih banyak sudah menjadi siswa yang baik. Hari ini sudah membantu kami melihat seberapa jauh kemampuan kita.